Baik, puji Tuhan. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur atas kasih karunia Tuhan yang sungguh melimpah dalam hidup kita. Karena kalau kita ada sampai dengan hari ini, semua karena anugerahnya. Mari kita gunakan peluang ini bersama-sama mencurahkan isi hati kita. Kita memuji Dia, menyembah Dia, mendengarkan firman-Nya. Sehingga melalui ibadah hari ini Tuhan dimuliakan dan setiap kita diberkati. Saya memberikan kesempatan bagi kita sekalian secara bersama-sama kita bersaat teduh. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Haleluya. Mari kita angkat pujian, katakan ku percaya janjimu, sungguh besar setiamu, kau nyatakan bagiku. Inilah kami pada pagi hari ini ya Tuhan, umat ketebusanmu, anak-anakmu, hamba-hambamu, datang mempersembahkan pujian, hormat, syukur. Biarlah hanya Engkau saja diagungkan, dimuliakan. Haleluya, bagi-Mu Tuhan dan kekal sampai sekarang. Sungguh besar setiamu, kau nyatakan bagiku. Kau yang selalu mengerti
penuhi seperti di surga. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala. Oh, kemuliaan bagi Allah, kemuliaan bagi Engkaulah yang memiliki kedaulatan di bumi dan di sorga. Yalah otoritasmu sungguh memengaruhi seluruh dunia ini. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, Kau memilih kami untuk menjadi pemuja, penyembah-penyembah yang menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Pagi ini kembali kami datang bersama-sama di hadirat-Mu ya Tuhan, untuk menghaturkan sembah bakti kami, pujian penyembahan kami, persembahan kami. Ialah ibadah ini dari awal pertengahan hingga selesainya Tuhan yang memimpinnya. Karena itu Bapa, kami buka dan kami habiskan ibadah kami pada pagi hari ini dari awal pertengahan hingga selesainya hanya dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, Tritunggal yang Esa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada sukacita pada pagi hari ini. Senyumi saudara kita kanan kiri. Katakan memang Tuhan lebih besar dari segalanya. Kita percaya sukacita Tuhan mengalir dalam kehidupan kita. Di nama Tuhan kita boleh berkumpul pada pagi hari ini. Kita bersama-sama untuk memuji, besarkan nama Tuhan, karena memang Dia yang layak untuk kita tinggikan, kita agungkan. Bersama-sama kita angkat pujian Tuhan Raja Maha Besar. Kita mau datang menyembah Dia, karena Dia mencipta dunia ini dan membentuk bumi. Dan bersuka bernyanyi di hadapan Tuhan. Raja Maha Besar, datang menyembah Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan
panjang Raja Maha Besar, batang yang bakar, sebentar kita akan memberikan persembahan kita yang pertama. Untuk yang bertugas dengan hormat para imam untuk membagikan persembahan. Sebelumnya saya akan membacakan firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 3 ayat 9 sampai 10. Muliakanlah Tuhan dengan harta dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai berkelimpahan, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air tuang anggunnya. Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus Kristus yang kami sembah, yang kami selalu puji ya Tuhan. Seminggu yang lalu telah kami lewati ya Tuhan. Banyak berkat yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan, baik berkat materi maupun rohani ya Tuhan. Kini giliran kami untuk mempersembahkan yang terbaik untuk-Mu ya Bapa. Biarlah persembahan ini menjadikan suatu manfaat yang besar untuk kerajaan-Mu ya Bapa, untuk memperluas, untuk menyebarkan Kristenan baik di lokal maupun di luar ya Tuhan. Dan kami percaya ya Tuhan, tidak akan sia-sia ya Tuhan. Terima kasih Tuhan dengan hati yang paling dalam kami bersyukur. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji teman-teman. Sambil persembahan kita jalankan, kita angkat pujian dari NKI 302, Iring Maha Tuhan. Masih siap terus memuji nama Tuhan? Sukacita di dalam Tuhan, walaupun apapun kondisi kita, keadaan kita, segala situasi yang ada di dalam kehidupan kita di sekitar kita. Kita tetap bersyukur karena Tuhan
pernah meninggalkan kita sedetik pun. Tuhan selalu ada untuk setiap kita yang mau datang berseru kepadanya. Kita siapkan hati kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan hambanya. Betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kita, karena kita tahu dalam kehidupan ini tidak selamanya memberikan ketenangan, kedamaian di dalam kehidupan kita. Kadang ada gelombang, kadang ada badai, kadang ada masalah yang menerpa kehidupan kita, yang selalu membuat kita kehilangan arah, bahkan membuat kita ketakutan. Firman Tuhan memberikan jaminan yang pasti untuk saudara dan saya. Kita mau berseru, kita mau datang ke hadirat Tuhan, karena Dia jawaban dalam kehidupan kita. Dia yang memberikan jalan keluar dalam kehidupan kita. Kata pujian kita, bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kau engkau gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu, Yesus tak pernah
Shalom. Saya ucapkan selamat hari Minggu bagi kita sekalian. Kita bersyukur atas anugerah Tuhan yang memungkinkan kita untuk ada sampai dengan hari ini. Kita sudah masuki bulan baru, yaitu bulan 9, bulan September tahun 2021. Kita telah melewati bulan Agustus. Kita bersyukur bahwa kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Karena itu hari ini kita bisa beribadah bersama-sama dengan keluarga kita. Kiranya sukacita, damai sejahtera Tuhan menaungi kita, memenuhi hati pikiran kita. Dan hari ini kita bisa beribadah dengan sukacita. Terpujilah nama Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita sudah memuji Tuhan. Kita sudah memberikan persembahan kita pada hari ini. Dan kini saatnya kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Tapi sebelum kita belajar firman Tuhan, mari saya ajak kita sekalian untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kasih-Mu bagi kami. Kami telah memasuki bulan baru, bulan yang ke-9, bulan September tahun ini. Terima kasih untuk penyertaan-Mu, perlindungan bagi kami dalam bulan Agustus yang baru kami lalui dengan berbagai pengalaman yang Tuhan izinkan. Kami bersuka cita karena dalam keadaan apapun kami, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan tetap setia. Hari ini kami memuji-muji nama-Mu. Kami bersyukur, kami berterima kasih, kami menyembah-Mu. Dan kini tiba saatnya kami akan belajar firman-Mu. Karena itu Tuhan bicara kepada kami, supaya oleh firman-Mu hari ini kami dapat diarahkan, diteguhkan, dikuatkan. Sehingga dengan demikian jalan hidup kami boleh selaras dengan kehendak dan rencana-Mu. Pakai dan urapi hamba-Mu yang Tuhan izinkan untuk berbicara pada hari ini, biarlah melalui penyampaiannya semua kami diberkati, baik yang menyampaikan maupun yang mendengar. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, inilah doa kami. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang kekasih dalam Yesus Kristus, dengan pergantian bulan maka berganti pula tema renungan kita. Kalau pada bulan Agustus kemarin, tema besar kita berkaitan dengan bulan misi Gereja Kemah Injil Indonesia. Dan hari ini kita akan masuk dalam satu topik yang baru, yaitu menjadi sahabat karib Tuhan. Menjadi sahabat karib Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, Rick Warren berkata, hubungan kita dengan Tuhan mempunyai banyak aspek yang berbeda. Tuhan adalah pencipta, Dia adalah Tuhan, sedangkan kita adalah ciptaannya. Dia adalah hakim, penebus, Bapa, Juru Selamat, dan banyak lagi aspek lainnya. Tetapi kebenaran yang mengejutkan adalah bahwa Dia mau disebut sebagai sahabat kita. Mengapa mengejutkan? Karena adanya faktor yang seharusnya dapat menjadi jurang pemisah, menjadi tembok pemisah antara kita dengan Dia, yang tidak dapat memberi kemungkinan atau tidak membuat kita pantas untuk disebut sebagai sahabatnya. Dia begitu luar biasa karena Dia adalah pencipta, Dia adalah Tuhan, Dia adalah Allah yang Maha Kudus. Sedangkan kita ciptaan, manusia, kita adalah hamba, dan terlebih lagi bahwa kita adalah bekas pendosa. Bukankah dalam persahabatan harus dilandasi oleh kedekatan, kesejajaran, dilandasi oleh keterbukaan, saling membutuhkan antara satu dengan yang lain? Karena itu, inilah salah satu keunikan dalam pengajaran Kristiani berkaitan hubungan kita dengan Tuhan. Dan konsep persahabatan manusia dengan Tuhan ini hanya ada pada iman kita. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, hari ini kita akan membaca bersama-sama firman Tuhan yang berkaitan dengan tema kita, menjadi sahabat karib Tuhan. Firman Tuhan terambil di dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 15. Kita akan membaca bagian firman Tuhan ini yang menjadi landasan perenungan kita pada hari ini. Yohanes pasal 15 ayat yang ke-15, firman Tuhan berkata demikian. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba,
sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Ini adalah pernyataan Yesus bagi murid-muridnya. Ini adalah pernyataan Yesus bagi pengikut-pengikutnya. Bahkan saya ingin katakan, ini juga pernyataan Kristus bagi gerejanya. Pernyataan Kristus bagi kita semua yang percaya kepadanya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, sebuah pertanyaan penting berkaitan dengan tema ini adalah apa yang dapat memungkinkan atau yang dapat menyebabkan kita menjadi sahabat Allah, mengingat status kita yang berbeda luar biasa. Menjadi sahabat Allah bukanlah suatu peristiwa atau pengalaman yang instan, juga bukanlah pengalaman yang terjadi secara tiba-tiba dan kebetulan. Karena mengingat bahwa semua orang telah berbuat dosa dan menempatkan dirinya kontra atau berseberangan dengan Allah. Firman Tuhan dalam Roma pasal 3 ayat 23 berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Selanjutnya dalam Mazmur 14 ayat 2 dan 3 menyatakan, Tuhan memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Mereka semua telah menyeleweng, semua bejat, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Bapak, Ibu, dan saudara, berdasarkan ayat-ayat firman Tuhan ini, maka sebenarnya tidak pantaslah kita disebut sebagai sahabat Tuhan, apalagi sahabat karib. Firman Tuhan yang lain menyatakan bahwa orang yang dapat melihat Tuhan hanyalah orang yang telah dikuduskan. Selanjutnya firman Tuhan yang lain berkata bahwa yang menjadi pemisah antara kita dengan Allah adalah segala dosa kita. Karena itu, mengingat pernyataan ini, maka sangat mustahil sebenarnya kita dapat menjadi sahabat Allah. Dalam perjanjian lama hanya ada beberapa orang yang memiliki hak untuk bersahabat dengan Allah. Misalnya Musa dan Abraham disebut sebagai sahabat Allah. Daud disebut orang yang berkenan di hati Tuhan. Ayub, Henok, serta Nuh memiliki persahabatan dengan Allah. Namun kesemuanya dari mereka pada dasarnya bukanlah orang yang memiliki kehidupan yang lebih baik daripada semua manusia lainnya, sehingga menyebabkan mereka memiliki hak, kelayakan untuk menjadi sahabat Allah. Lalu mengapa dimungkinkan? Karena sekali lagi, Allah yang telah berinisiatif untuk membangun relasi sahabat dengan manusia. Ia yang memprakarsai, Dia yang memulai, Allah sendiri. Saudara yang kekasih, kembali kepada pertanyaan penting yang saya nyatakan di atas tadi, adalah apa yang dapat menyebabkan kita menjadi sahabat karib Tuhan? Jawabannya adalah karena kasih karunia, yaitu kasih karunia oleh iman dalam Kristus Yesus dengan pengorbanannya di atas kayu salib. Kasih karunia adalah sesuatu yang kita dapatkan yang seharusnya kita tidak pantas, seharusnya kita tidak layak untuk menerimanya. Tapi Allah dengan kelapangan hatinya, dengan kesucian hatinya, dengan kemuliaan niatnya, Ia membuka jalan, Ia membuka peluang sehingga kita bisa mendekatinya. Karena firman Tuhan berkata dalam Roma pasal 5 ayat 1 dan 2a, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia. Sekali lagi, kalau kita bisa membangun relasi dengan Tuhan, kalau kita bisa membangun hubungan dengan Tuhan, semata-mata karena kasih karunia, Ia memberikan dirinya peluang bagi kita untuk mendekatinya. Dan tidak hanya itu, Ia juga mengizinkan kita
untuk menjadi sahabatnya. Sungguh luar biasa. Setelah kita mengalami pengampunan dari dosa-dosa kita oleh darahnya, maka kita dilayakkan untuk menghampirinya dan menempatkan kita sebagai sahabat-sahabatnya. Inilah yang menjadi dasar sehingga memungkinkan kita dapat menjadi sahabat Tuhan. Dan landasan daripada persahabatan itu bukanlah bersifat transaksional atau mencari keuntungan, melainkan oleh kasih karunia-Nya yang berlimpah-limpah. Karena pada dasarnya manusia adalah sasaran besar daripada kasih Allah yang besar. Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, karena itu betapa luar biasanya Allah kita yang mau mendekati kita dan mau bersahabat dengan kita, manusia ciptaannya. Pertanyaan penting berkaitan dengan pembahasan kita pada hari ini adalah apa atau bagaimana, seperti apa relasi kita, persahabatan kita dengan Tuhan itu, atau bagaimana wujud daripada persahabatan kita dengan Tuhan. Ini berkaitan dengan menyangkut masalah bagaimana kita bersikap sebagai sahabat Allah. Kalau dari pihak Allah sendiri, yang seharusnya Dia Allah yang besar, Allah yang maha mulia, yang maha tinggi, maha suci, maha kudus, Ia telah berinisiatif datang ke dalam dunia ini di dalam Yesus Kristus, manusia Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib, yang oleh darahnya memberikan peluang bagi kita untuk mengalami pengampunan oleh iman kita. Itu adalah prakarsanya, itu adalah sikap Allah, itu adalah tindakan Allah, sehingga memungkinkan kita bisa menjadi sahabatnya. Pertanyaan yang menyangkut mengenai masalah tanggung jawab kita, sikap kita, bagaimana kita dapat mewujudkan hubungan itu dalam sikap dan perilaku kita setiap hari, sehingga memungkinkan kita menjadi sahabat Allah. Yang pertama, inilah sikap kita, yaitu mengasihinya dengan cara merenungkan dan mentaati, serta setia kepada firman-Nya. Sikap dan perilaku kita yang harus kita hidupi dalam hal membangun relasi sebagai sahabat Allah, sahabat Tuhan, yaitu mengasihinya dengan cara merenungkan dan mentaati serta setia kepada firman-Nya. Artinya adalah bahwa apapun yang akan kita lakukan atau yang tidak ingin kita lakukan, dasar pertimbangannya adalah karena firman-Nya, yaitu mendahulukan firman Tuhan, bukan perasaan kita, bukan keinginan kita, bukan hikmat kita sebagai manusia ketika kita mau melakukan apapun, tetapi mendahulukan firman Tuhan. Terkadang lebih banyak dalam hidup ini, ketika kita mengambil sebuah keputusan tentang bagaimana kita bereaksi, tentang bagaimana kita harus bersikap, tentang bagaimana kita harus bertindak, kecenderungan ialah bahwa kita melakukan semuanya itu karena emosi, karena keinginan, karena niat kita. Tetapi sebagai seorang sahabat karib daripada Tuhan, seharusnya adalah mendahulukan firman Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, Tuhan Yesus menyatakan dalam Yohanes pasal 14 ayat 23, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Sekali lagi, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Kemudian dilanjutkan dalam Yohanes pasal 15 ayat 10, jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Bapak Ibu dan Saudara, karena hubungan kita dengan Dia yang membuat kita menjadi sahabatnya, Allah sendiri melandasinya dengan kasih. Itulah sebabnya pernyataan Yohanes pasal 3 ayat 16, ketika Ia akan datang ke dalam dunia ini, ketika Ia akan berinkarnasi, mengambil rupa sebagai seorang manusia, firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah, bukan karena kepentingan yang lain, bukan karena faktor yang lain, tetapi oleh karena kasih-Nya. Seharusnya kita tidak layak dan kita tidak pantas, tetapi karena kasih-Nya yang besar, kemuliaan dan kebesaran hati-Nya, Ia datang
Dan ia tidak hanya menjadikan kita sebagai hamba-hambanya, sebagai umatnya, sebagai gerejanya, tetapi ia mengangkat kita sebagai sahabatnya. Karena itu Yesus berkata, aku tidak lagi menyebut kamu hamba, tetapi aku menyebut kamu sahabat. Karena itu, dengan ucapan syukur seharusnya kita mengasihi dia dengan menuruti firman-Nya. Kita mentaati melakukan firman-Nya dengan sebagai dasar atau landasan daripada kasih kita kepadanya. Bapak Ibu dan Saudara, kita tidak mungkin menjadi sahabat Tuhan sementara kita hidup tidak sejalan dengan firman-Nya. Sebagai orang yang mengasihi Tuhan, sebagai sahabat Tuhan, seharusnya kita hidup di dalam firman-Nya. Ini menjelaskan dan membuktikan kepada dunia ini, bahkan kepada Tuhan sendiri, bahwa ketika kita hidup dalam firman-Nya, menunjukkan bahwa kita adalah sahabatnya, sebagaimana yang dinyatakan tadi. Kita membuktikan diri sebagai sahabat Tuhan dalam setiap pertimbangan dan keputusan-keputusan yang kita lakukan dalam hal apa saja. Ketika kita berada di rumah, ketika kita berada di kantor, ketika kita berada di pasar, dalam kaitan dengan pekerjaan-pekerjaan itu, sekali lagi, kita harus menjadikan firman Tuhan sebagai dasar utama dalam hal kita bergaul, dalam hal mengambil keputusan bisnis, ketika kita bereaksi, mengampuni atau tidak mengampuni. Ya, mengampuni adalah keharusan, walaupun hati kita sebagai manusia berat, tapi karena kita mengasihi Allah, maka dengan tulus dan kerendahan hati, kita siap untuk mengampuni, walaupun orang menyakiti hati kita. Saudara yang kekasih, ketika istri Potifar mengajak Yusuf untuk tidur dengannya, maka salah satu kalimat dari jawaban Yusuf terhadap istri Potifar untuk menolak ajakan daripada istri Potifar ini adalah, bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Yang dipikirkan oleh Yusuf bukanlah keselamatan dirinya sendiri. Yang dipikirkan oleh Yusuf bukan harga dirinya atau rasa malunya. Yang dipikirkan oleh Yusuf bukanlah hawa nafsunya. Tetapi ketika dia menolak, yang dia pertimbangkan Allah, bagaimana sikap Allah terhadap langkah atau tindakan yang ia lakukan. Itulah sebabnya dia berkata, bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Itu kita bisa lihat dalam Kejadian pasal 39 ayat 9b. Ketika Raja Saul mengejar untuk membunuh Daud di padang gurun En-Gedi yang dicatat dalam pertama Samuel pasal 24 ayat 1 dan 23. Sementara Daud mengetahui bahwa Saul mencarinya dan hendak membunuhnya. Kemudian ia bersembunyi di gua Hira, di daerah padang gurun En-Gedi itu. Ia masuk ke kedalaman dan Saul tidak mengetahui bahwa sebenarnya Daud ada di dalam gua itu. Saul masuk ke dalam gua itu hanya untuk buang air. Sementara Saul masuk, maka orang-orang bersama-sama dengan Daud berkata kepada Daud, inilah saatnya bagimu, Tuhan menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Bertindaklah, bunuhlah dia. Tetapi Daud menjawab mereka, dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada orang yang diurapi Tuhan. Dan Daud mencegah orang-orangnya dengan perkataan itu. Ia tidak mengizinkan mereka bangkit menyerang Saul. Daud tidak menaruh tangan ke atas Saul karena pertimbangannya Allah, bukan karena ia takut, bukan karena ia menganggap dirinya lebih baik, tetapi pertimbangannya Allah karena Tuhan. Ia selalu ingat kepada firman Tuhan, dan firman Tuhanlah yang menjadi dasar di dalam setiap tindakannya. Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, sebagai sahabat Tuhan, ini juga yang seharusnya menjadi pertimbangan kita dalam menjalani kehidupan ini. Sekali lagi, pekerjaan apapun yang kita hadapi, mari sekali lagi kita selalu memperhatikan firman Tuhan
yang menjadi landasan pertimbangan kita di dalam bersikap, di dalam mengambil kesimpulan, dan di dalam mengambil tindakan apapun. Karena Ia mau. Karena firman Tuhan, Allah merupakan landasan dalam hidup kita untuk kita melakukan apapun. Firman Tuhan Allah kebenaran. Firman Tuhan Allah jalan kehidupan kita. Firman Tuhan Allah dasar daripada kehidupan kita. Sahabat adalah dua orang yang selalu siap berbagi rahasia. Dan Tuhan akan membagi rahasianya dengan kita jika kita mengembangkan kebiasaan merenungkan firman Tuhan setiap hari dan mentaatinya. Tuhan memberitahukan kepada Abraham rahasianya dan melakukan hal yang sama dengan Daniel, Paulus, para murid, dan sahabat-sahabat lainnya. Bapak dan saudara yang kasih, karena itu jika kita membaca Alkitab atau mendengarkan khotbah, jangan cepat lupakan hal itu begitu saja dan kemudian menjauh. Kembangkanlah kebiasaan merenungkannya dalam pikiran kita secara berulang-ulang. Semakin banyak waktu yang kita pakai untuk merenungkan apa yang Tuhan katakan kepada kita, maka semakin kita mengerti rahasia-rahasia hidup yang dilewatkan oleh banyak orang. Firman Tuhan berkata, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Luar biasa. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasih dalam Yesus Kristus. Karena itulah, ini yang menjadi bagian yang pertama, yang menjadi perenungan kita, sehingga kita benar-benar dapat menempatkan diri dalam menjalani kehidupan sebagai sahabat Tuhan. Yang kedua, yaitu melalui komunikasi atau percakapan yang intens atau terus menerus dengan Tuhan. Sebagai sahabat, komunikasi timbal balik itu adalah merupakan sesuatu hal yang mutlak. Sekali lagi saya mengutip pernyataan Rick Warren. Rick Warren berkata, Anda tidak akan pernah mengembangkan hubungan yang erat dengan Tuhan hanya dengan pergi ke gereja atau kebaktian seminggu sekali, atau dengan saat teduh setiap pagi. Walaupun memang itu benar, tetapi persahabatan yang erat dengan Tuhan harus dibangun dengan komunikasi atau percakapan yang intens atau sering dengan Tuhan secara timbal balik. Tuhan berbicara kepada kita melalui firman-Nya tentang apa yang akan kita buat, tentang apa yang Ia kehendaki, tentang petunjuk-petunjuk apa yang harus kita jalani dalam kehidupan ini, dengan menghadapi segala hal di dalam kehidupan kita. Dan kita harus mengingat, merenungkan, dan menerimanya, menerima firman-Nya, dan kita selalu mencurahkan isi hati kita. Ya. Hal yang lain ialah bahwa kita mencurahkan isi hati kita, pikiran kita kepadanya, melalui doa dalam hati kita, pada saat kapan saja, di mana saja, dalam keadaan apa saja, kita dapat membagikan pengalaman hidup kita dengan Dia, tanpa canggung, tanpa takut, karena Dia selain daripada Tuhan kita, Dia adalah sahabat kita. Tentu saja penting untuk kita memiliki kebiasaan saat teduh dengan Tuhan setiap hari, tetapi Ia ingin lebih banyak. Tidak hanya sekedar pertemuan khusus dalam jadwal kita. Ia ingin dilibatkan dalam setiap kegiatan, setiap percakapan, setiap masalah, bahkan setiap apa yang kita pikirkan. Bagaimana Ia menempatkan dirinya sebagai sahabat yang luar biasa. Ia ingin menerima kita, walaupun Ia tahu segala keadaan kita, tapi sebagai sahabat, Ia mau juga kita mempercayakan segala sesuatu kepadanya, mencurahkan isi hati kita kepadanya. Dalam komunikasi atau percakapan kita dengan Tuhan, tidak perlu dengan doa yang panjang-panjang, kecuali dalam doa-doa khusus. Misalnya doa syafaat, kita menyebut dan mendoakan banyak hal. Namun dalam rutinitas kita, setiap menit, setiap jam, cukuplah
dengan kalimat pendek atau frase sederhana yang diungkapkan kepada Tuhan Yesus dalam satu tarikan nafas. Misalnya, Engkau menyertaiku, aku menerima anugerah-Mu, aku bergantung sepenuhnya kepadamu, aku ingin mengenalmu. Kata-kata yang pendek ini, ungkapan-ungkapan, pernyataan-pernyataan yang singkat ini adalah merupakan bentuk percakapan yang dekat secara pribadi dengan Tuhan. Aku bergantung kepadamu dan lain-lain sebagainya. Dalam mengungkapkan semuanya itu, pastikan bahwa motivasi kita adalah menghormati Dia yang adalah Tuhan kita sekaligus sebagai sahabat kita. Bukan bermaksud untuk mengendalikan Dia, bukan untuk sekedar memenuhi kepentingan-kepentingan, permintaan-permintaan kita, tetapi juga untuk menyatakan kemuliaan-Nya di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, karena itu marilah kita belajar untuk menjadi sahabat karib Tuhan yang baik, karena Ia telah menjadi sahabat kita yang terbaik. Bagaimana caranya? Yang pertama, mengasihinya dengan cara mentaati firman-Nya, melakukannya dalam keseluruhan kehidupan kita setiap hari. Yang kedua, belajar membangun komunikasi yang terus-menerus atau percakapan yang intens dengan Dia. Belajar untuk selalu memikirkan firman-Nya dan mengungkapkan segala hal tentang apapun di dalam hidup kita kepada Dia, karena Ia terbuka untuk menerima kita. Kiranya kita dapat menjadi sahabat Tuhan, sahabat karib, karena Tuhan telah menjadi sahabat kita yang terbaik dalam hidup ini, yang siap untuk menerima kita apa adanya. Biarlah firman Tuhan pada hari ini meneguhkan kita, apalagi dalam menghadapi situasi sulit. Dia siap untuk menyertai kita, Dia siap untuk menolong kita, Dia siap untuk turut terlibat di dalam segala pengalaman kita. Karena itu, kalau Ia sudah membuka diri sedemikian rupa, bagaimana sikap kita? Mari responilah, tanggapilah niatnya dengan membangun hubungan yang luar biasa dengan Dia, yaitu dengan menjadikannya sebagai sahabat yang terbaik. Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih pada hari ini, di mana Tuhan kembali berbicara kepada kami. Walaupun Engkau adalah Tuhan kami yang harus kami sembah, Engkau adalah Allah pencipta kami, bahkan segala atribut kemuliaan yang Engkau miliki, namun Engkau tidak menyembunyikan diri-Mu. Engkau tidak pernah menjaga jarak dengan kami. Ketika Engkau datang ke dalam dunia ini, Engkau berinkarnasi, Engkau hadir dalam manusia Yesus Kristus, yang adalah Allah sejati dan manusia sejati. Melaluinya Ia telah membuktikan diri-Mu sebagai sahabat manusia, bahkan sebagai sahabat orang berdosa, untuk mengangkat orang berdosa itu dari dosa mereka, sehingga menjadikan mereka sebagai orang-orang benar dan layak di hadapan Allah. Terima kasih untuk pernyataan-Mu bahwa Engkau tidak lagi menyebut kami hamba, tapi Engkau menyebut kami sahabat, karena apa yang Engkau dengar dari Bapa, Engkau telah memberitahukannya kepada kami. Sungguh sikap dan tindakan yang sangat luar biasa, yang tidak dapat dipahami dan tidak dapat dimengerti oleh dunia ini. Tapi itulah yang Engkau lakukan, karena Engkau sungguh mengasihi kami. Mampukan kami untuk meresponi inisiatif-Mu ini. Mampukan kami untuk menjadi sahabat-Mu yang terbaik. Sebagaimana Engkau mengasihi kami, demikian pun juga seharusnya kami mengasihi Engkau, dengan mentaati dan melakukan firman-Mu, dengan terus-menerus membangun komunikasi, percakapan yang terus-menerus, dan melibatkan Engkau dalam segala aspek kehidupan kami. Dalam situasi apapun yang kami hadapi, Engkau telah membuka diri bahwa apapun yang kami alami dalam hidup ini,
kami bisa membawanya, sharing dengan Engkau Tuhan. Dan Engkau berjanji bahwa Engkau akan menolong kami, walaupun memang sebagai sahabat-Mu, sebagai anak-anak Allah, kami sementara terus dilatih dalam perkembangan iman kami, dalam pertumbuhan kehidupan rohani kami. Terima kasih untuk kebaikan-Mu yang sangat ajaib dan luar biasa. Bapa di sorga, hamba berdoa untuk seluruh jemaat Marturia dalam pertumbuhan iman rohani kami. Kami mohon Tuhan, biarlah firman-Mu yang kami dengar selama ini, yang ada dalam batin kami, yang ada dalam pikiran kami, akan terus dihidupkan oleh Roh Kudus, sehingga firman-Mu itu akan terus memotivasi kami untuk terus hidup dalam rencana dan kehendak-Mu. Ya Bapa di sorga, biarlah Tuhan Engkau berbicara kepada seluruh jemaat Marturia, baik itu bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja, sampai kepada anak-anak. Kami berdoa buat kehidupan rumah tangga, hubungan-hubungan dalam rumah tangga kami, baik itu suami, istri, anak, orang tua, adik, kakak, dengan siapapun. Mampukan kami untuk bersikap dan menghasilkan firman-Mu dalam setiap tingkah laku kami, sehingga memberkati seluruh anggota keluarga kami. Demikian pun juga hubungan sebagai anggota jemaat Marturia. Tuhan, tolong kami dengan kondisi seperti ini. Kami jarang bertemu antara satu dengan yang lain. Karena itu Bapa, bangkitkan inisiatif kepada kami untuk saling berkomunikasi melalui alat komunikasi teknologi yang ada, sehingga kedekatan itu akan terus terbangun dalam batin kami, baik kedekatan kami dengan Tuhan maupun kedekatan kami dengan sesama kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa untuk jemaat Marturia dalam segala pergumulan mereka apapun. Tuhan Yesus, Engkau yang Maha Tahu. Mampukan mereka untuk berseru kepadamu, mampukan mereka untuk berserah kepadamu, karena hanya Tuhan yang memahami dan mengerti situasi kami masing-masing pribadi. Karena Engkau adalah sahabat kami, dan Engkau sanggup untuk memberi solusi sebesar apapun pergumulan dan persoalan yang kami hadapi. Kami berdoa buat mereka yang lemah tubuh, yang sakit. Kami mohon biarlah Tuhan Engkau tolong mereka, Engkau jamah mereka, Engkau sembuhkan mereka, hibur mereka ya Tuhan. Kami berdoa buat usaha dan pekerjaan seluruh anggota jemaat-Mu. Tuhan Yesus, Engkau memberkati baik mereka yang membangun usaha sendiri maupun yang bekerja pada perusahaan orang lain. Kiranya Tuhan memberi hasil apa yang mereka kerjakan, sehingga mendatangkan ekonomi dan keuangan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan yang mungkin berencana untuk beralih kepada pekerjaan baru atau mencari pekerjaan yang baru. Tuhan Yesus turut campur tangan sehingga mereka dapat memperolehnya. Ya Bapa di surga, kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang bersekolah, baik di TK, SD, SMU, SMP, SMU, bahkan perguruan tinggi. Kami mohon hikmat akal budi bagi mereka, supaya mereka diberi kemampuan untuk dapat menerima pelajaran mereka, sehingga ketika ulangan, ketika ujian, mereka berhasil naik kelas, lulus, dan mereka melanjut ke jenjang yang lebih tinggi, bahkan mereka selesai studi tepat pada waktunya. Mereka juga disiapkan pekerjaan yang sesuai dengan bakat, sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan jurusan mereka, berkarir, dan mereka melayani Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk anak-anak muda kami. Lindungi mereka dari pergaulan-pergaulan yang tidak baik, dan biarlah mereka tetap setia dan takut akan Tuhan. Bagi mereka yang sudah saatnya untuk berumah tangga, siapkan seorang teman hidup yang takut akan Tuhan, yang mengasihi mereka dan yang setia untuk mendampingi mereka seumur hidup. Kami berdoa untuk masa depan daripada gereja ini. Kiranya Tuhan tolong, Tuhan juga terus memberikan semangat, gairah bagi jemaat-Mu untuk terus bersekutu bersama-sama, mengambil beban dan tanggung jawab untuk membangun daripada gereja ini. Terima kasih Bapa di sorga. Kami mau berdoa juga Tuhan untuk gereja Kemahiran Indonesia, baik pada tingkat pusat, wilayah, daerah, sampai kepada gereja-gereja lokal. Tuhan Yesus, Engkau memberkati Bapa, badan pengurus pusat, badan pengurus wilayah, badan pengurus daerah, gembala dan BPJ di jemaat-jemaat lokal. Kami berdoa secara khusus untuk wilayah Jawa Sumatera, daerah Jabodetabek 1 dan 2. Kiranya Tuhan memberkati. Dalam berapa bulan, berapa minggu ini ada konferensi wilayah Jawa Sumatera. Tuhan Yesus, Engkau memberkati konferensi daerah Jabodetabek 1 dan 2.
ada penetapan program-program 5 tahun ke depan, bahkan juga pemilihan badan pengurus yang baru. Tuhan turut campur tangan, sehingga Gereja Gema Injil Indonesia, wilayah Jawa, Sumatera, daerah Jabodetabek 1 dan 2, dipakai oleh Tuhan untuk dapat menyatakan kasih Kristus di wilayah ini dan daerah ini. Berkati ketua-ketua wilayah, ketua daerah. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga mau berdoa untuk penginjilan, baik dalam negeri, luar negeri, penginjilan di kota, penginjilan di desa. Tuhan Yesus Engkau memberkati utusan-utusan Gereja Gema Injil, baik yang ada di Hong Kong, Taiwan, dan beberapa negara lain. Kiranya Tuhan Engkau memberkati. Demikian pun juga Tuhan, kerjasama antara pemimpin-pemimpin gereja di berbagai denominasi dan organisasi gereja. Biarlah gereja-gereja Tuhan bergandeng tangan untuk dapat melayani, sehingga negeri ini dapat dimenangkan bagi kemuliaan Tuhan. Ya Bapa di surga, kami juga mau berdoa buat pemerintah bangsa dan negara kami. Tuhan Engkau berkati presiden, wakil presiden, demikian pun juga para menteri, jajaran pemerintahan dari pusat sampai ke daerah-daerah, semua lembaga tinggi negara, TNI, Polri, demikian pun juga dalam menghadapi penyebaran COVID-19. Jadi Tuhan satukan semua elemen-elemen bangsa ini untuk dapat mengatasi penyebaran COVID ini. Demikian pun juga seluruh masyarakat Indonesia, biarlah hidup tertib, mengikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sehingga COVID ini boleh berlalu dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Secara khusus kami berdoa untuk Kota Bekasi, Wali Kota Bekasi, Wakil Wali Kota, DPRD Kota Bekasi. Tuhan Engkau berkati para camat, lurah, RW, RT. Tuhan yang Engkau pakai mereka juga, sehingga mereka memimpin sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami bersyukur juga untuk pemberian jemaat-Mu pada hari ini. Persembahan, baik itu persembahan persepuluhan, persembahan kolekte, persembahan janji iman, persembahan ucapan syukur. Ialah semuanya ini Allah merupakan persembahan yang merupakan wujud daripada ketaatan kami, kesetiaan kami, iman kami kepadamu. Dan Tuhan menerima semuanya itu. Dan Tuhan jadikan keuangan ini untuk mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan dalam Gereja Gema Injil Jemaat Marturia, bahkan di mana saja dana-dana ini dialokasikan. Saya berdoa untuk jemaat Tuhan yang dalam minggu ini mungkin akan keluar kota, sertai perjalanan mereka dengan kendaraan yang mereka tumpangi, baik mereka berangkat maupun kembali. Biarlah kawalan Tuhan senantiasa menyertai mereka. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami pada hari ini. Kami sadar bahwa doa kami terbatas. Tidak semua hal yang berkaitan atau yang menjadi kebutuhan kami terucapkan melalui doa ini. Kami mohon biarlah Tuhan Engkau menyempurnakan segala sesuatunya. Yesus Allah Imam besar kami yang menyatakan doa dengan sempurna. Dan Bapa di surga akan menjawab jauh lebih besar dari apa yang kami doakan. Karena kami bawa semuanya ini dalam satu nama yang maha kuasa, yaitu Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Karena itu arahkanlah hatimu kepadanya. Apa yang telah disampaikan kepadamu pada hari ini, perhatikan, ingatlah, renungkan, lakukanlah itu dalam segenap kehidupanmu. Dan biarlah kasih karunia daripada Allah Bapa, anugerah dan damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus, serta pimpinan, penghiburan, pertolongan Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini, akan sampai selama-lamanya. Maranatha, Yesus datang untuk menjemput saleh-salehnya. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu, kita bersyukur untuk hari ini kita dapat beribadah bersama-sama dengan keluarga kita di rumah masing-masing. Biarlah firman Tuhan hari ini dapat meneguhkan kita. Dengan demikian saya ucapkan selamat hari Minggu dan sampai berjumpa pada kegiatan-kegiatan ibadah yang lain di waktu-waktu mendatang. Shalom.